Ya, jadi kenalin aku Dolph Crestano. Aku seorang music producer. Aku juga ada production yang namanya Headroom. Itu aku kerjasama sama salah satu selebgram namanya Renaldo Wijaya. Jadi kita bikin produksi-produksi buat beberapa, ada artis, ada newcomers juga. Jadi kita bantuin mereka gimana bisa dapat musik yang bagus dan hasil akhir yang oke lah gitu. Jadi bisa dijual di industri dengan baik gitu. Oh, jadi kamu grooming new talent gitu? Ada juga grooming new talent. Ada beberapa kayak contoh ada pendatang baru lah yang ntar bakal rilis juga gitu. Ada yang dari bahasa Inggris, tapi rata-rata bahasa Inggris sama Indonesia aja sih. Kalau bahasa yang lain saya kurang tahu. Tapi ini semuanya penyanyi ya? Penyanyi. Atau band? Penyanyi? Penyanyi. Tapi kebetulan kalau ngomongin project sih biasa juga bisa ngerjain iklan, sempat juga buat ngerjain film scoring dulu. Itu, oh gitu? Iya, aku sempat film scoring juga dulu. Idea. Iya, film scoring sempat. Itu waktu itu buat View. Urban mythology, jadi mereka bikin series something gitu, jadi dia bikin kayak ini ada untuk TV series atau Netflix? Jadi kayak semacam mirip Yeah. Netflix tapi yang punyanya California tuh California ya. Ya gitu akhirnya. Itu sebelum COVID sih. Cuman belakangan ini udah jarang yang buat scoring. Oke. Iya, lebih ke pengen ngejual aja, jadi kontemporer aja gitu. Gitu tapi sih. lebih ke fokusnya kemana? Ke musiknya itu sendiri atau ke talent grooming atau sebenarnya sih kalau produksi atau kalau aku sih biasanya itu lebih fokus di produksi musiknya. Jadi kamu pencipta bukan? pencipta juga. Pencipta juga, tapi aku lebih sering malah ngambil kayak orang udah ada lagu nih, biasa genjreng-genjreng pakai gitar jeng gitu kan, kadang-kadang chordnya juga nggak beres atau apa gitu kan. Aku aransemenin, habis itu aku rekaman, terus baru mixing mastering dan udah jadi final produknya mereka mau promo, ya kayak gitulah. Jadi kamu punya kamu punya studio maksudnya untuk membuat ada studio kecil-kecilan, tapi biasa kalau misal kita take vokal kadang-kadang juga ngambil ada studio juga sama partner-partner kayak ada Sinyo, mungkin tahu itu Sinyo Luntungan, itu aku juga sering rekaman di dia. Terus ada juga ya beberapa studio lah aku kadang-kadang kalau misalnya dekat-dekat di sana, ada yang Kelapa Gading, Mangun gitu. Kalau gitu sekali-sekali Senopati ya? Iya boleh dong, boleh banget. Sekalian jualan gue. Demen juga. Gak apa-apa ya, bener dong. Nih. Di sini nih, mantap ini. Aku next mau dicoba deh di sini. Iya, terus bisa launchingnya di sini juga kan kita punya aulanya. Jadi sekalian ya, nggak cuma studio aja ya. Jadi sekali stop masuk ruangan, masuk pintu, stop, one stop. Iya, one stop. Solusinya udah kelar. Mau kamera aja lah. Ini gue jadi promosi. Gak apa-apa justru. Gitu terus sih basicnya. Terus belakangan juga kemarin sih ada satu lagu yang viral yang aku produce gitu ya. Aku produce bareng partner aku yang di Headroom itu Renaldo Wijaya. Kita nge-produce lagunya Willy Anggawinata yang Semanis Kamu. Oke. Di mana lagi ya kebetulan waktu tiba-tiba di posting Fuji atau gimana meledak kan tiba-tiba itu lagu. Ya kita rasanya seperti apa sih kalau ada karya kita terus meledak gitu? Gimana ya? Tahu juga sih soalnya kita belum pernah meledak. Gimana ya rasanya, kayak kaget aja sih, dari awal udah shock kayak tiba-tiba Fuji itu kan nge-repost gitu. Walaupun itu kan sebenarnya bukan lagu aku, tapi kan aku ada kontribusi lah ya. Kontribusi lah di situ. Cuman kayak wah gini ya, kayak dia bikin hati seneng aja. Cuman balik lagi kayak berpikir apa ya yang selanjutnya ya. Nah, waktu bikin itu, waktu lagi produksi itu ada nggak kepikiran bahwa ini harus meledak nih? Ada target ke situ nggak? Atau hanya bikin aja lah nggak apa-apa? Kadang gini, ada beberapa produk yang kayak ini kayaknya bakal meledak deh, tapi biasa aja. Tapi kayak ada juga produk yang oke, ini bagus lagunya, tiba-tiba meledak. Tapi kebetulan yang Semanis Kamu memang bikinan Willy itu memang bagus banget pas dia ada confident pas delivernya. Iya, di situ udah aku confident. Jadi aku bisa kan aku sebagai arranger juga harus dapetin mood yang penyanyinya mau kan, kita nggak bisa sembarangan produce apa ternyata beda chemistry-nya dan lain-lain. Jadi itu lumayan lama
apa namanya nyari chemistry-nya sih kayak oh dia cocoknya begini. Jadi begini, kamu begini. kalau boleh tahu, once kamu punya karya gitu ya atau karya siapapun gitu, terus kamu mau mencari talent yang cocok atau gimana, proses itu seperti apa sih sebenarnya? Kalau boleh tahu? Sebenarnya gini sih, basicnya Karena kan udah ada success story nih, boleh dong nanti kita jadi belajar inspirasi. Karena sebenarnya masih kecil ya kan, masih belum Seperti apa? produser dia belum gitu. Tapi kan it's going that way gitu. Iya, amin. Tapi ini sih sekarang sih masih rata-rata dari friends and family aja. Jadi kayak ada teman misalnya, ini gue punya talent suaranya bagus, coba gue dengerin dulu gitu kan. Kadang-kadang kita sebagai produser bukan yang kadang-kadang sombong atau gimana ya, tapi kalau misalnya kadang-kadang boleh lah dikit. Iya, misalnya dia bagus, talentnya bagus, tapi kalau misalnya nggak cocok sama karakter yang biasa kita buat, kan bisa nggak hit juga gitu. Maksudnya nggak kena chemistry-nya. Jadi kita kadang-kadang juga suka milih. Ada orang misalnya ini ada yang nyanyi bagus, oke gue denger dulu, gue suka nggak lagunya. Kalau gue suka lagunya, baru gue mau kerjain. Kayak gitu. Oke. Karena itu kan dari hati ya musik itu ya. Jadi kayak ada yang tersampaikan di situ. Nah, once kita bagaimana taunya kalau talent ini sesuai dengan karakter lagunya, sesuai dengan apa sih attitude yang kita mau sampaikan, pesan yang kita mau sampaikan itu sesuai dengan kita lah orang produksi. Misalnya kayak kita ini kan orang produksi kayaknya susah banget. Cocok nggak ya? Kayak dicocok-cocokin gitu, padahal kan nggak gitu kan sebenarnya, nggak boleh ya. Betul, tapi kadang-kadang sih memang intuisi juga ya, kayak kita dengar suaranya, kita dengar lagu yang mau dibawain, coba tes dan lain-lain, seret pas kita dengar, basicnya gini, kadang lagu enak itu nggak perlu pakai musik buat itu tahu itu lagu enak. How? Bagaimana? Kita bisa dapet feel aja. Itu aku kan dulu kuliah musik di Institut Musik Indonesia. Ada salah satu dosen yang namanya Mas Glenn dulu, dia dosen piano. Dia bilang hal yang menarik sih, dan ini terekam di kepala aku, kayak kalau nyanyi jazz, lu nggak harus ada musik jazz, lu udah ngejazz. Dia bisa bilang kayak gitu. Jadi kayak lu nggak harus kayak kasih tahu, oh ini pakai swing, atau double swing, enggak. Tapi lu nyanyi aja, lu udah tahu itu feel-nya tuh jazz. Oke. Ya itu aku mirip kayak gitu juga di apa seleksi talent gitu, kayak coba nyanyi, misalnya nyanyi sendiri atau pakai gitar. Sebenarnya ya kenapa Indonesian Idol juga sekarang kan banyak kan akapela kan. Akapela ya. Iya, karena kita bisa ngenakin lagu tanpa musik, itu sesuatu yang sebenarnya wajib dilakukan standar vokalis lah, itu standar vokalis. Tapi balik lagi rasanya gimana gitu kan. Kalau misalnya rasanya dapet, oh berarti ini masuk chemistry-nya, aku mau untuk bisa in di project itu. Gitu basicnya sih. Jadi itu sebenarnya akapela itu juga bukan ingin ya, maksudnya kita jadi tahu bahwa kapasitas penyanyi itu sampai sejauh mana. Betul. Gitu ya. Karena balik lagi kalau zaman sekarang, kalau dulu kan kita teknik seriosa dan lain-lain kan itu karena kita kekurangan dulu kan nggak ada mic nih. Nggak ada. Iya, jadi kan itu kenapa gitu kan, soalnya dia harus kenain di akustik. Ruang dom akustiknya itu kan. Tapi kan kalau zaman sekarang teknik itu oke, penting. Tapi teknik itu tidak menjamin bahwa karakternya oke. Dalam hal pembawaan suatu lagu. Oke. Ada aku beberapa kali ketemu penyanyi yang tekniknya sebenarnya nggak tahu teknik, tapi pas dia nyanyi karakternya ada, kayak rasanya ada nih. Dia ada sesuatu yang unik dari suaranya, dia ada sesuatu yang spesial dari suaranya yang kayak bikin aku ya jadi kayak kena magnet gitu. Wah, ayo gitu kan. Basic kayak gitu. Kita sih. bisa bikin kolaborasi nih, bikin kompetisi menyanyi. Ide lagi. Iya, karena aku juga dulu di IMI kan sebetulnya jurusannya vokal. Lah. Iya. Berarti penyanyi dong dulu. Dulu apa ingin sampai sekarang masih penyanyi. Masih penyanyi. Aku juga ada pasti nanti yang nonton ini yang nanya Oon nih pasti nggak tahu siapa di depan kita, yang katanya orang yang udah. Enggak lah, belum. Nggak tahu dari kemana-mana. Aku malah kebanyakan ngerjain lagu orang, jadi nggak fokus ke karya sendiri. Tapi pernah rekaman, maksudnya punya lagu sendiri? Udah ada album satu. Udah ada album satu. Bahasa Inggris sih. Oh, okay. Iya, itu waktu masih agak belajar lah waktu itu. Berapa lama yang lalu?
Tahun 2020, kayak 5 tahun yang lalu ya. 5 tahun, tapi semua lagunya original dari kamu Original. bikin sendiri. Iya, original. Bikin sendiri, aransemen sendiri, mixing mastering sendiri. Waduh, Iya. nangkep kok itu Iya. semua sendiri. Kita produksi yuk. Iya, Makan di sini siap, yuk. Ayo boleh. yuk. Kehormatan justru. Ayo, mau nggak dicatat? Gimana Gitu. Bet? Ketemu Iya, orang boleh, audio kita, boleh, ayo boleh. nanti bilang Mas Udi jadi produser. Oh, siap. Ayo banget, Boleh ya? Bisa, boleh banget. Apa? Biasanya waktu itu lagu bahasa Inggrisnya apa? Pop atau rock Aku waktu atau itu rock? enggak sih pop, tapi pop yang Pop rock. rada bule ya. Nah itu dia. Nah, tapi aku Pop sama rada bule itu yang seperti apa? kayak Justin Bieber dan kawan-kawan lah waktu itu. I see, oke. Iya, cuman waktu itu ada satu kehormatan juga diajakin Kak Pika Iskandar, mungkin kalau kenal. Tahu. Iya, itu adalah buat nyanyi rock di bandnya dia gitu. Tapi mungkin kalau bandnya mungkin kapan-kapan bisa kali diundang ke sini ya. Sama Kak Pikanya juga ntar. Kak Pikanya Iya, ajak lah. Boleh. Jadi kita punya project satu, nggak apa-apa lah, podcast kita kan podcast kita juga. Jadi maksudnya kita punya project satu, kami bikin album aja di sini, terserah mau berapa, 5 lagu. Biasa album tuh berapa lagu ya? Album tuh 8 something. 8 ya? Kalau 5 tuh EP ya. Oh ya EP, Iya, ya 5 EP. mungkin EP mungkin ya. Iya. Kalau 8 kan nunggu 8 kamu pasti alasan terus tuh, belum ada lagunya, belum ada lagunya. Iya. Tapi if you have maksudnya 5 aja, let's go dibuat. Oke. Kalau mau, tapi kamu ada record label nggak biasa sama teman-teman nggak ada? Aku sih sekarang lagi bikin. Oh, I see. Oke, Karena oke. kan daftar merek dulu itu kan juga kayak butuh proses dan ada beberapa uang yang harus masuk ke pemerintah buat kita bisa trademarkin itu brand kan. Habis itu juga harus bikin PT dulu, jadi masih proses masih panjang untuk label. Tapi buat nerima klien sama buat nge-launching newcomer itu sampai sekarang masih dengan nama pribadi gitu. Jadi kamu sekarang sebenarnya bekerja pribadi ya sendiri atau punya partner? Kalau yang nerima klien itu aku sama partner aku tadi di Headroom. Oke. Sama Renaldo Wijaya. Oke, itu sama partner itu seperti misalnya voice over atau iklan atau apa seperti Iya, itu. iya, kita Tapi kalau kerjain. musik kamu sendiri? Bareng juga sama dia. Oh, bareng juga. Iya, bareng juga sama dia. Cuman kalau yang newcomer kan aku kayak dengar sendiri kan ini bukan klien, jadi aku nggak bisa lempar ke Headroom atau produksi aku. Jadi aku yang nge-produce yang talent newcomernya. Jadi Gitu. yang kalau ada Wani Pironya sama partner, kalau Iya. kalau passion Iya, kalau dari passion sendiri. itu sendiri. Tapi kan bisa juga ada Wani Piro nya royalty. Oke, sini royalty berapa persen gitu kan. kamu nggak pusing dengan keadaan royalti yang sekarang ini lagi si ini si itu nggak mau nyebut nama deh. Iya, bener. Sebenarnya basicnya sih gini sih. Kalau aku kan lebih ke arah kayak perjanjian kontrak bisnis ya bikinnya. Jadi misalnya kita udah kontrak dari awal, misalnya oke, aku bikinin aransemen sampai master kan biasanya bahkan biasa bayar bisa sampai 10 juta, 20 juta something dan lebih kan. Di sini nggak usah bayar, tapi gue mau ngambil percentage lu sekian I see. buat royalty. Jadi itu di kontrak. Di kontrak itu dan ntar masuk ke publishing langsung ada split bill. Jadi ntar pas itu royalty cair misal per 6 bulan Udah langsung masuk ke udah account langsung masuk ke masing-masing. account masing-masing gitu karena udah ada kontraknya. Tapi menurut kamu dengan huru hara yang sekarang ini bagaimana? Menurut aku huru hara sekarang ini sebenarnya sih ya Bagi musisi, kemudian bagi apa sih? banyak yang bilang producer. negatif, tapi kalau yang aku pikir justru ini dampak positif karena ini tuh kayak revolusi jadinya. Revolusi dalam musik ya, dalam royalti Kayak musik. kita sekarang revolusi digital ya. Iya betul, karena ada sesuatu yang kayak nggak enak nih, oh ya restoran harus bayar dan ditagih sama LMK gini-gini, tapi kan itu kayak gimana sih, namanya lagi perubahan pasti ada nggak enaknya gitu. Ada pro and con-nya. Iya betul, kayak dulu misalnya tukang ojek banyak demo, Gojek hadir, online. ya kan, tapi akhirnya semua juga dapat rezeki yang baru di Gojek, di online gitu kan. Sama kayak gitu, jadi contoh misalnya kalau mungkin banyak orang yang bilang nggak bisa manggung karena banyak IO yang takut buat bawain lagu-lagu cover. Tapi upside-nya adalah sekarang banyak IO nyari artis-artis yang punya lagu sendiri. Oh, bagus dong. Iya, justru Mestinya. itu dampak yang bagus.
Itu dan ada beberapa yang kemarin aku udah dengar gitu kayak, oke IO ini boleh manggung sini tapi pakai lagu sendiri, 3 nggak apa-apa, 4 nggak apa-apa gitu. Tapi itu bakal mendorong musisi-musisi Indonesia ini juga punya karya semua gitu. Jadi juga bisa berdampak istilahnya sebelumnya mungkin buka ini ya kalau salah-salah kata maaf ya, tapi maksudnya dulu karyawan bisa jadi business owner juga gitu. Tapi bukan berarti entar orang nggak bisa cover juga. Tapi kan kalau orang misalnya udah cover dengan lagu-lagu terkenal, dia bisa ini dong apa namanya bebas mau bawain lagu apapun asal udah di setting semua license-nya. Nah pertanyaannya kayak kemarin kan ada yang bilang gue bawain lagu gue sendiri juga mesti bayar. Iya. Ya itu. Iya betul, setuju. Karena itu kan tadi yang aku bilang lagi kan, itu revolusinya. Jadi karena jadi sistem. kalau kamu punya lagu sendiri terus kamu nyanyiin nih ceritanya kan, terus kamu juga mesti bayar bagaimana tuh? Tergantung. Kalau misalnya kita kan ada LMKN, ada WAMI dan lain-lain. Jadi kan kita sebenarnya satu ke mereka. Nah, tapi kan sistemnya belum rapi yang sekarang ini. Sekarang ini kan lagi gempar-gempar, ada aksi, ada visi, ada Femia dan lain-lain. Itu kan karena sistemnya LMK-nya ini belum rapi, belum sanggup untuk menampung semua itulah. Kan kita nggak tahu juga lagu di kafe apa aja yang diputar hari itu. Iya. Bener nggak? Bagaimana baginya? Nah seperti kemarin ada komplain dari salah satu bakmi whatever itu. Iya. Itu bagaimana dia tahu ya kalau itu? Ya posisinya mereka nggak tahu. Jadi kadang-kadang dikira-kira aja sama mereka. Oh kira-kira si ini udah gede nih dapat sekian. Terus di WAMI itu setiap tahun itu memang ada pembagian rata ke semua musisi. Jadi kayak rata. Jadi misalnya kayak musisi yang bahkan belum terkenal aja bisa dapat sama dengan yang sudah terkenal. Iya, kayak ada misalnya 500.000, tapi ya semua yang daftar di WAMI ada kayak gitunya gitu dalam 1 tahun. Gitu. Tapi nggak tahu sih berapa kalinya, aku juga lupa. Tapi bagi kamu itu positif lah ya, hal positif. Iya, ini dengan adanya perubahan betul, untuk kedepannya. Hal positif, karena ini revolusi lah, gitu basicnya. Jadi kehebohan ini ya sudah oke lah kita dengarkan prosesnya, justru dinamikanya. Iya, justru malah orang aware, oh ternyata di musik ini ada duitnya ya. Kalau dulu kan mungkin banyak orang bilang kayak, oh musik gak ada duitnya gini-gini. Oh ini kita ributin berarti ada duitnya dong. Gitu betul. Itu jadi merubah stigma orang. Jadi orang membicarakan kayak hot, kayak orang kontroversi lah, misalnya artis ini pacaran sama artis siapa, tapi kan jadi terkenal lagi tuh artis kan. Nah jadi dunia musik ini bisa keangkat lagi ke masyarakat luas tentang oh ya musik ini ada hak ekonominya. Berarti dengan konotasi quote unquote kalau dulu nih orang tua bilang anaknya mau fokus di musik, jangan gak ada uangnya gitu. Sekarang membuka paradigma kita berarti bahwa jangan takut selama kamu masih bisa berkreasi, hasil kreasinya itu bisa jadi uang apapun itu. Iya, aku juga mengalami hal yang sama awalnya pas mau ambil kuliah musik kan. Katanya kata papa, udah kuliah yang bener-bener aja, ngapain itu mau buat hobi aja gitu. Tapi kebetulan teman dekatnya papa itu Ahmad Albar. Ya, dia inilah kayak udah nggak apa-apa gini aja, ya udah akhirnya dikasih lah untuk kuliah musik kan saat itu. Kamu maksudnya backgroundnya kamu masuk pendidikan ya? Pendidikan. Nah kalau misalnya yang seperti otodidak, survival levelnya sampai sejauh mana dengan orang yang memang sekolah musik gitu? Sebenarnya sekolah musik kita bukan nyari ilmunya sebenarnya. Bukan nyari ilmunya, karena menurut aku semua ilmunya itu bisa beredar di semua dunia maya ini udah lengkap. Mau belajar partitur kah, mau belajar aransemen partitur, itu semua ada di internet. Yang paling penting itu adalah membangun koneksi. Oh sebentar. Ya. Kamu waktu kuliah musik berapa tahun lalu? Aku lulus tahun 2016 karena cuti setahun. Berarti sudah masuk zaman digital ya? Iya, masuk zaman digital. Jadi di zaman itu aku ambil jurusan vokal, tapi malah kerjaannya di dunia audio production gitu. Oh, tidak mengajari kayak maksudnya apa? Bagaimana
membuka teknik olah vokal. Iya, gitu. olah vokal. Sempet gitu. aku dulu ngajar vokal juga, sempet setahun, cuman aku ngerasa nggak betah aja ngajar. Mungkin bukan Nah, panggilan hidup ya. Makanya guru-guru gue acungin jempol. Ada boringnya mungkin ya. Iya, kalau aku nggak passion kuat, dengan- aku nggak kuat gitu. Tapi kalau misalnya buat ngevokal direct, aku bisa. Gitu. Oke. Nah pertanyaannya, apa yang kamu dapat di sekolah musik? Akhirnya kamu kan masuk dengan majornya vokal. Vokal. Terus tapi kamu belajar vokal? Belajar atau vokal. lebih banyak? Aku bukan bilang nggak penting sama sekali. Tapi penting utamanya bukan itu. Kayak oke, suara jadi bagus, udah ngerti cara pre panggung megang mic kayak gimana kan ada Itu diajarin ya? Iya, ada Jadi apa tidak juga. hanya mengolah suara kita, tapi Betul. how to perform cara captive audience. Terus habis itu di vokal juga bukan yang nggak belajar partitur, kita juga belajar ngaransemen choir, kita belajar ngaransemen drum semua. Jadi kan kalau itu kuliah musik itu endingnya itu harus bikin satu konser resital. Oh gitu, apapun itu, walaupun kamu Apapun itu, walaupun aku vokal, walaupun siapa bass gitu, jadi bikin satu konser dan semuanya itu harus ditulis partiturnya secara jelas. Jadi nggak boleh nggak detail. Misalnya drama ada tata dis gitu, itu harus tulis tata gitu. Jadi nggak semua tuh partiturnya jelas gitu. Karena itu ntar pas lagi diuji dosennya nggak ngelihat ke kita ya, mungkin sekali-sekali ngeliat kita, tapi lihat ke sini. Oh bener. Ya. Oh gitu. Iya. Ini bagi orang yang saya nggak tahu banget tuh musik. Iya. Apalagi maksudnya sampai sejauh itu bahwa berarti penting sekali ya kalau sekolah musik. Sekolah itu musik ya? penting banget. Untuk menjadi musisi itu apakah harus melalui melalui sekolah musik? Aku bilang tadi balik lagi ke linknya. Jadi kalau misalnya bisa dapat link dan punya kemauan untuk belajar di musik, itu bisa berkarya tanpa kuliah musik. Cuman kuliah musik ini bonus aja, kayak lu main musik gini lu apa emang lu belajar musik? Iya gue kuliah gini, gue S1 musik gini kan. Itu ada beda auranya lah. Itu Ada lebih plus poinnya. ada plus poinnya. Dan juga kalau misalnya mau ngelamar jadi dosen atau mau ngelamar jadi dosen musik atau mau ngelamar jadi guru musik, itu kan lebih gampang. Kalau Nah, waktu kamu masuk ini pengen tahu aja ya, masuk sekolah musik triggernya dari apa? Bukan dari Ahmad Akbar itu kan? Iya, salah satunya itu. Salah satunya itu. Okay. Jadi Papa Iye, kalau sebetulnya Papa Iye itu dari dulu support aku banget gitu. Dari aku belajar gitar, dari awal aku main gitar dia suka beliin efek gitar waktu itu. Aku jadi kayak tambah semangat gitu ya. Akhirnya lama-lama makin cinta sama musik. Akhirnya ya sampai hidup ini ya semua buat musik juga. Tapi betul-betul kamu disupport ya? Disupport. Support abis. Jadi waktu kamu kembali lagi nih, waktu kamu ngambil kan sebenarnya bisa otodidak kan sebenarnya, nggak perlu sekolah musik. Benar. Apa yang membuat kamu tuh saya mau sekolah musik gitu sekolah ya? musik dulu kan bisa aja kamu ambil sekolah apa gitu, Betul. misalnya PR apa gitu ya. Nah, musiknya itu sebagai salah satu hobi dan lain-lain. Di saat aku SMA, aku mikir yang aku pengen hidup dari musik. Serem sekali. Dari dari SMP bahkan kayak. Tahu kenapa saya bilang serem sekali? Kenapa? Kan pasti kan ada constraint dari orang tua, Iya, betul. dari lingkungan. Betul banget. Kemudian jadi apa? Iya benar. Banyak juga yang bilang kayak gitu. Tapi aku bilang ya terserah aku, yang ngasih makan bukan kalian, yang ngasih makan buat aku kan aku sendiri. Gitu. Jadi dari situ akhirnya aku menetapkan hati lah buat kuliah musik, karena aku pengen kerja di musik. Aku nggak mau misal aku ambil misalnya teknik masak gitu, terus aku jadi pemusik. Tapi kan aku sebenarnya udah pengen jadi pemusik. Ngapain aku ambil jurusan lain? Basicnya itu sebenarnya. Gitu sih. Dan kayak ya papa aku juga awalnya nentang, cuman kayak bilang tapi yakin ntar ada duitnya nggak? Ada, tenang aja. Gitu. Itu tahun 2000 berarti ya? 2000 ya tahun 2000-an berarti 2012-an 2012-an ya. Berarti industri musik saat itu juga sudah mulai sudah naik ya, sudah mulai. Dan di Institut Musik Indonesia waktu itu kan ada beberapa lulusan yang aku suka, kayak Badai, Mas Badai gitu, sama ada Kak Petra Siombing, kayak Petra Siombing. wah ini kayaknya kuliahnya oke nih, mereka terkenal gitu. Gue terkenal juga nih gitu. Akhirnya terjadi ya? Akhirnya nggak terjadi. Oh, belum. Akhirnya kan
melenceng ke dunia yang berbeda, audio. Tapi itu jadi penemuan baru di kehidupan sih. Jadi kayak oh ternyata bisa cinta juga sama dunia ini. Karena waktu berbelok itu bagaimana caranya? Berbelok atau sengaja berbelok atau karena ya ternyata benar juga jadi vokalis nggak ada duit? Enggak gitu sih. Biasanya gini. Waktu aku nyanyi, aku kan pengen punya karya. Tapi kalau kita bayar waktu itu di saat itu kan belum punya duit ya, namanya juga mahasiswa. Mixing mastering kan mahal. Ya kan sampai saat ini juga mastering masih mahal. Masih salah satu yang mahal ya karena kita butuh hardware dan lain-lain. Akhirnya belajar sendiri untuk mixing mastering waktu itu. Belajar sendiri atau sekolah atau enggak sekolah. Jadi aku otodidak soal ini. Soal mixing mastering. Iya, jadi aku juga banyak belajar juga dari teman-teman aku yang di audio production. Aku colong-colongin ilmunya. Ini gimana sih? Kan kalau gitu nggak bayar kan, cuma nanya-nanya doang gitu. Apa juga karena aplikasi? Enggak juga. Aplikasi. Karena banyak aplikasi yang bisa kita pelajari. Oh iya benar. Banyak masterclass di luar sana. Jadi kalau bisa sih beli gitu. Aku juga ada beberapa beli dari udah bisa mixing, tapi aku selalu haus ilmu akan itu. Jadi aku kayak beli masterclass yang orang luar negeri mana gitu. Kayak gitu-gitu sampai sekarang masih sih. Gitu. Makanya juga aku juga alhamdulillah dapat kepercayaan juga dari suhu-suhu di Modulus buat bisa mixing mastering gitu, dan alhamdulillah mereka suka dan cocok juga gitu. Itu kan awalnya deg-degan juga Kak. Sumpah itu Modulus kan suhu-suhu ya. Aduh, ini ada. Tapi dia bisa milih kamu dari mana tuh? Awalnya kamu kayak ini dong ada nih eksis gitu. Biasanya kan tadi sama awalnya dari teman juga kayak ini ada teman gue jago banget mixing mastering, dia jualnya kayak gitu. Ya habis itu masa sih kayak gini ya udah buktiin aja satu lagu gini seret, pas aku kasih denger dengan hasil mixing mastering aku mereka ini yang dicari gitu. Ya alhamdulillahnya gitu. Jadi memang akhirnya ya bisnis itu networking ya. Iya networking. Jadi aku juga mulai kenapa bisa ada uangnya di musik sekarang karena kenal banyak orang di kuliah musik awalnya. Habis itu dari kuliah musik kan mulai merembet tuh ke kerjaan-kerjaan. Misalnya kerjaan satu, itu kenal lagi sama siapa. Di sini ntar kerjaan dua, kenal lagi sama siapa, kenal lagi sama siapa. Akhirnya bisa sampai titik. Ya ini belum sampai mana-mana tapi bisa sampai titik ini. Gitu. Udah bagus dong. Pertanyaannya nih. Kan kamu misalnya satu kelas tuh berapa orang biasanya? Dikit. Kalau musik tuh dikit. Aku satu angkatan cuma 32 orang. Satu angkatan 32 orang. Yang lulus cuma sekitar 10 sampai 12. Kenapa nggak lulus ya? Kan musik kan maaf, gampang. Sorry maaf. Itu yang banyak di nah, ini kan iya. Publik, opini publik. Itu yang banyak disalahartikan. Jadi kayak misalnya musik itu kalau udah kuliah susah banget. Kayak bahkan misalnya kayak aku naruh nada misalnya kayak da itu intervalnya apa? Itu disuruh kayak gitu-gitu dan udah gitu kalau misalnya dalam piano kan biasa ada scale ya, kayak do re mi fa sol la si do, ada abis itu ada ionian, ada scale lain-lain, ada virgian, ada mixolydian dan lain-lain. Apalagi di vokal, kalau misalnya di vokal ujiannya suruh nyanyiin itu.